Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ahmad Nasrullah akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah teori informasi. Pembahasan pada kali ini yang pertama adalah prinsip inti teori informasi, yang kedua entropi dan teorema Shannon-Hadley, yang ketiga redundansi, koreksi kesalahan, dan aplikasi teori informasi, yang keempat perkembangan aplikasi terkini dalam sistem komunikasi. Selanjutnya, prinsip inti teori informasi. Yang pertama adalah informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Yang kedua adalah informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Artinya, dengan adanya informasi tingkat kepastian menjadi meningkat. Yang ketiga, menentukan kapasitas saluran. Dasar desain sistem komunikasi memahami batasan fundamental, mempengaruhi perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu eh, hubungan entropi dalam teori informasi. Ya, entropi adalah ukuran ketidakpastian atau keacakan dalam suatu sistem atau variabel acak. Dalam konteks teori informasi, entropi mengukur jumlah informasi rata-rata yang terkandung dalam sebuah pesan atau simbol. Semakin tinggi entropi, semakin besar ketidakpastian dan semakin banyak informasi yang terkandung. Selanjutnya, peran teorema Shannon-Hadley dalam teori informasi yang pertama menentukan kapasitas saluran. Teorema ini memberikan batasan teoritis maksimum disebut kapasitas saluran pada tingkat di mana informasi dapat ditransmisikan secara andal melalui saluran komunikasi dengan bandwidth tertentu dan adanya noise atau gangguan. Yang kedua, kapasitas saluran ini dinyatakan dalam bit per detik dan bergantung pada bandwidth saluran dalam hertz dan rasio sinyal to noise. Kemudian yang kedua, dasar desain sistem komunikasi. Dengan mengetahui kapasitas saluran, para insinyur dapat merancang sistem komunikasi yang optimal. Teori ini membantu dalam memilih teknologi dan parameter yang tepat untuk berbagai aplikasi komunikasi seperti jaringan seluler, Wi-Fi, dan tautan serta serat optik. Yang ketiga, memahami batasan fundamental. Mengungkapkan batasan mendasar dari apa yang dapat dicapai dalam komunikasi. Ini menunjukkan bahwa bahkan dengan peningkatan daya sinyal atau teknik pengkodean yang canggih, ada batas maksimum pada seberapa banyak informasi yang dapat dikirimkan secara andal melalui saluran tertentu. Kemudian, yang keempat, mempengaruhi perkembangan teknologi. Teorema ini telah menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi komunikasi modern, telah memicu penelitian dan inovasi dalam bidang-bidang seperti modulasi, pengkodean, koreksi kesalahan, dan teknik pemrosesan sinyal untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan transmisi data. Yang terakhir, aplikasi luas. Yang pertama, telekomunikasi, merancang jaringan seluler, sistem satelit, dan infrastruktur komunikasi lainnya. Kemudian dalam penyiaran, mengoptimalkan transmisi sinyal radio dan televisi. Penyimpanan data meningkatkan kapasitas dan keandalan perangkat penyimpanan. Kemudian dalam ilmu komputer mengembangkan algoritma konversi data yang efisien. Selanjutnya yaitu teori redundansi dan koreksi kesalahan. Redundansi melibatkan penambahan informasi ekstra ke dalam pesan yang dikirimkan. Informasi tambahan ini tidak membawa informasi baru, tetapi berfungsi sebagai pengaman untuk mendeteksi dan bahkan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Penerapannya, yang pertama pengulangan, mengirimkan pesan yang sama beberapa kali. Kode paritas, menambahkan bit paritas ekstra untuk memeriksa apakah jumlah bit satu dalam pesan adalah genap atau ganjil. Checksum, menghitung nilai checksum dari pesan dan mengirimkan bersama pesan. Penerima dapat menghitung ulang checksum untuk memverifikasi integritas data. Selanjutnya, koreksi kesalahan adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam data yang diterima. Ini melibatkan penggunaan kode yang khusus yang menambahkan redundansi ke pesan dengan cara yang memungkinkan penerima tidak hanya mendeteksi kesalahan, tetapi juga mengidentifikasi dan memperbaiki bit yang salah.
Penerapannya kode Hamming, kode sederhana yang dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan 1 bit, kode kode Reed-Solomon, kode turbo. Selanjutnya aplikasi utama teori informasi, yang pertama kompresi data, digunakan untuk mengurangi ukuran data tanpa mengorbankan kualitas informasi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, kode dan pengkodean. Teori, ini mempelajari cara mengkodekan informasi agar dapat disampaikan dengan efisiensi dan, efektif. Yang ketiga komunikasi interpersonal, membantu dalam memahami dan mengukur jumlah informasi yang dapat disampaikan dalam satu pesan. Linguistik, digunakan dalam linguistik untuk mempelajari cara mengkodekan dan mengirimkan informasi melalui bahasa. Yang kelima, jaringan komputer, digunakan dalam jaringan komputer untuk mengoptimalkan pengiriman data melalui jaringan. Kemudian, bioinformatika, digunakan dalam bioinform untuk mengolah dan menganalisis, data biologis. E-learning, digunakan dalam e-learning untuk mengoptimalkan pengiriman dan pengelolaan informasi pendidikan. Ada Office Automation System, digunakan dalam sistem otomasi kantor untuk menggabungkan berbagai peralatan teknologi dan meningkatkan efisiensi proses komunikasi. Selanjutnya Transaction Processing, System, sistem transaksi untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis rutin, transaksi keuangan, dan administrasi. Yang terakhir ada video call, untuk mengoptimalkan pengiriman data visual dan suara, memastikan kualitas komunikasi yang baik. Selanjutnya ya, ada perkembangan aplikasi terkini dalam sistem komunikasi. Komunikasi lebih kaya dan interaktif, ada pesan instan, itu WhatsApp ya, media sosial, kemudian, kolaborasi virtual. Yang kedua ada AI dan machine learning, contohnya chatbot, asisten virtual, ada personalisasi konten, kemudian ada translate bahasa. Kemudian yang ketiga, keamanan dan privasi yang ditingkatkan, ada enkripsi end-to-end, autentifikasi 2 faktor, kemudian ada perlindungan data. Yang ketiga, eee, yang keempat, integrasi lintas platform dan perangkat, ada aplikasi web progresif, aplikasi multiplatform. Yang terakhir ada aksesibilitas yang lebih luas, ada aplikasi yang ringan, kemudian, fitur yang aksesibilitas. Baik, cukup sekian, pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.